Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nurul Fajri. Hari ini kita akan membahas tentang variabilitas. Variabilitas itu merupakan suatu nilai dari sekelompok data yang menjadi ukuran untuk mengetahui besarnya penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Variabilitas juga sering disebut dengan ukuran penyebaran. Nah, apa sih kegunaan dari variabilitas? Yang pertama, variabilitas itu dapat memberikan indikasi bagaimana tingkat akurasi rata-rata dalam menjelaskan distribusi. Yang kedua, kegunaan daripada variabilitas yaitu memberikan indikasi seberapa tepatnya suatu skor atau sekelompok skor menggambarkan keseluruhan distribusi. Nah, ada 3 jenis variabilitas yang sering kita dengar, yaitu yang pertama ada rank, yang kedua ada interquartile rank, dan yang ketiga ada standar deviasi. Nah, apa itu rank? Rank ternyata adalah perbedaan antara skor terbesar dengan skor terkecil. Nah, contoh, jika terdapat data sebagai berikut: 6, 7, 8, 4, 9, 2, 6, dan 3. Dari data diketahui bahwa skor terbesarnya adalah 9 dan skor terkecilnya adalah 2. Maka rank akan sama dengan selisih antara 9 dengan 2, yaitu 7. Yang kedua akan kita bahas adalah tentang interquartile rank, yaitu perbedaan antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Interquartile rank dapat dihitung dengan Q3 kurangi Q1, di mana Q3 adalah kuartil ketiga dan Q1 adalah kuartil pertama. Contoh, diberikan sebuah tabel distribusi, ada skornya dan ada frekuensinya dengan total sampel 39. Nah, untuk menentukan nilai interquartile rank, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan nilai kuartil. Nah, nilai kuartil dapat ditentukan dengan cara menghitung dengan menggunakan rumus QI sama dengan TI tambah P dikali dengan I per 4N dikurangi sigma F per FI. Nah, keterangannya adalah QI merupakan kuartil ke I, TI tepi bawah kelas kuartil ke I, N jumlah seluruh frekuensi, dan sigma F sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil ke I, dan FI merupakan frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, contoh, berdasarkan contoh tadi, tentukan interquartile rank, maka yang dapat kita lakukan adalah menentukan kuartil ke I. Nah, kuartil kelas pertama kelas ke 1/4 dikali 39 karena kelas pertama, jadi 1/4 dikali 39. Kelas ke hasilnya adalah 9,75. Nah, 9,75 bisa kita lihat terletak di antara 5 tambah 7, 12. Artinya kelas ke 9,75 terletak di antara nilai 40 sampai 49. Nah, di sini letak kuartil pertamanya. Jadi, tepi bawah QI, tepi bawah kuartil pertama adalah 40 dikurangi 0,5, yaitu 39,5. Nah, kita lihat untuk selanjutnya, yaitu kelas kuartil kedua atau Q2 sama dengan kelas ke dalam kurung 2/4 dikali 39. Hasilnya adalah 19,5. Nah, ternyata 19,5 terletak di rank 50 sampai 59. Maka tepi bawah kuartil kedua adalah 50 dikurangi 0,5, yaitu 49,5. Nah, kelas kuartil ketiga yaitu Q3 sama dengan kelas ke 3/4 dikali 39, hasilnya adalah 29,25,
Ternyata 29,25 terletak di kuartil di rank 60 sampai 69. Nah, maka batas bawah kelas ketiga yaitu 60 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 59,5. Nah, interquartile yang pertama Q1 sama dengan T1 tambah T dikalikan dengan 1/4 N dikurangi sigma F per F1. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, diketahui bahwa tepi bawah pertama yaitu 39,5 ditambah P, panjang intervalnya adalah 10, dikali dengan 1/4 dikali N adalah 39, dikurangi frekuensi kelas pertama yaitu 5, dibagi dengan 7. Oke, frekuensinya. Nah, hasilnya adalah 39,5 ditambah 10 dikali 9,75 dikurangi 5 per 7 sama dengan 39,5 tambah 6,78 sama dengan 46,28. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada saat mencari Q2, yaitu tepi bawah kelas kedua tambah panjang kelas interval dikali dengan 2/4 N dikurangi dengan sigma F sama dengan frekuensi kelas pada kelas kedua ya. Hasilnya adalah tepi bawah kelas kedua adalah 49,5 dikali panjang interval 10 dikali dengan 2/4 dikali 39 kurang 12, hasilnya dibagi dengan frekuensi kelas kedua yaitu 10, maka hasilnya adalah 49,5 ditambah 7,5 sama dengan 57. Baru kuartil ketiga sama dengan tepi bawah kelas ketiga ditambah panjang interval dikali dengan 3/4 N dikurangi sigma F sama dengan frekuensi ketiga. Nah, hasilnya adalah tepi bawah kelas ketiga adalah 60 dikurangi 0,5 hasilnya 59,5 tambah panjang kelas interval 10 dikali dengan 3/4 dikali N 39 dikurangi dengan 22 per frekuensi pada kelas ketiga yaitu 9. Nah, hasilnya adalah 59,5 ditambah 10 dikali dengan 29,25 dikurangi 22 per 9. Hasilnya adalah 59,5 ditambah dengan 8,05, hasil akhirnya adalah 67,5. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q1, Q2, dan Q3, baru bisa kita tentukan nilai interquartile rank, yaitu Q3 dikurangi Q1. Kita lihat nilai Q3 adalah 67,5 dan nilai Q1 adalah 46,28, maka hasil pengurangan daripada 67,5 dikurangi 46,28 hasilnya adalah 21,22. Jadi nilai interquartile rank adalah 21,22. Nah, lanjut yaitu membahas tentang selain rank, interquartile rank, ada satu lagi yang penting pada variabilitas yaitu standar deviasi atau lebih sering disebut dengan sifangan baku, yaitu sebuah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata sampelnya. Nah, ada rumus umumnya dari standar deviasi yaitu SD, yaitu standar deviasi sama dengan akar daripada sigma x dikurangi dibagi dengan n, di mana SD merupakan standar deviasi dan x sama dengan nilai x dikurangi dengan mx sama dengan deviasi sigma x kuadrat adalah jumlah deviasi yang telah dikuadratkan dan n adalah banyaknya angka atau nilai x. Nah,